dua donat saja yang jadi empasis itu akan jadi lebih bagus ketika diaplikasikan. Nah, ketika diaplikasikan Anda lihat tuh donatnya kekecilan malah nggak kelihatan. Bahkan donat yang di bawahnya itu harus kelihatan, malah tidak kelihatan sama sekali. Nah, itu jadinya. Terus ujungnya tiba-tiba Anda potong rondit, padahal di sini desainnya tajam. Akhirnya apa? Barcode-nya semakin mepet, semakin kacau. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Ya, oke. Mas Afrizal ya, kita lanjutkan. Berikutnya ada Alfiah. Alfiah ini Mbak, kalau nggak salah ya. Atau Mas. Silakan di on. Oke, Mbak Alfiah. Ya, Mbak Alfiah menggunakan mana nih Mbak Alfiah ini tadi mana nih gambarnya nih? Sebentar. Nah, oke dia itu Mbak Alfiah. Mbak Alfiah membuat Eko Murni ya, Eco Murni Eko Murni ya, Eco Murni ada gambar Donald Duck di sana. Apa ini ya, makanan apa ini ya? Pak. Oh, Mari Wijen, oke. Ya, desain klasik UMKM ya, ditempel di atasnya menggunakan gambar ilegal seperti itu. Nah, didesainlah oleh Mbak Eko Murni, Mbak Eko Murni, Mbak Malik ya, Mbak Alfiah. Nah, kita lihat coba desainnya ya, oleh-oleh Tegal, Eko Murni, Mari Wijen, oke. Komposisi sama ya, kritiknya Mbak ya, tidak ada hierarki. Mas Baruna tadi ada hierarkinya, terus kemudian yang siapa tadi ya, kuning tadi juga ada hierarkinya, sehingga itu lebih mudah untuk dilihat. Sementara ini kurang ada hierarkinya yang bagian bawah ini ya. Jadi seharusnya komposisinya itu tepung terigu dan kawan-kawan tipis, dan pastikan Anda quality control ya. Mentak itu apa mentak? Anda mentak. Iya, salah Pak. Nah, iya salah, mentega harusnya ya. Terus kemudian customer service kalau tidak ada dihapus aja, nggak usah customer service kalau nggak ada. Jadi tatanya yang rapi ya, ditatanya itu pakai grid ya Mbak ya. Jadi grid itu lurus. Ini produsen ini ya lurus, nanti customer service lurus, nanti ini titik duanya bisa lurus, itu akan jauh lebih enak dilihat. Oke, warnanya juga jangan dull ya. Ini warna ini dull namanya. Dull itu warnanya gelap. Warnanya itu ambles atau tenggelam lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika ditampilkan ke sebuah media itu nanti warnanya tenggelam jadinya, nggak menonjol warna coklatnya itu ya. Nah, Anda perhatikan di situ. Ya, menarik sebenarnya ketika Anda kasih outline putih seperti ini, jadi lebih baik sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu warnanya gelap, teksnya, backgroundnya gelap, bahkan tekstur wijennya yang ingin Anda tampilkan itu juga gelap. Dan Anda juga tidak memahami tuh wijen itu teksturnya seperti apa bentuknya. Akhirnya diubah bentuknya seperti elips saja. Padahal wijen itu nggak elips. Ada yang lancip, ada yang lengkung. Ini Anda tembak elips semua. Akhirnya kayak apa? Kayak besi cor ya. Kalau Anda tahu besi, kalau Anda naik baknya pickup itu, nah tekstur besinya kayak gini. Anyaman besinya itu. Jadi keras efeknya ya. Oke, itu kritiknya. Berikutnya, terima kasih Mbak Malik, Mbak Alfiah. Berikutnya ada Mas Alif Arslan. Adakah? Ada Pak. Ya, motret jangan seperti ini Mas. Motret itu kalau warna coklat, background coklat, produk coklat, hilang, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang muncul ya, nggak ada yang mau kontrasnya tidak muncul. Mengambil sale pisang, namanya adalah sale pisang Agung Sari. Oke. Kemudian diubah jadi sale pisang Agung Sari ya, menggunakan desain yang super standar sebenarnya ini ya, desainnya standar. Ada tekstur di belakangnya, tekstur pisang, kemudian ini tadi sama ya. Terus kemudian ada grid juga kasusnya sama. Biasakan ini ya, nggak tahu Anda diajarinya kayak apa gitu ya, tapi hindari, saya bilang hindari memberikan efek bevel emboss pada teks Anda. Kenapa? Hasilnya nggak akan bagus, Mas. Jadi hindari, ini kan teks Anda bevel sama Anda emboss ya. Anda udah digital painting, kemudian Anda teksnya Anda tulis pakai bevel dan emboss, itu pasti akan kurang bagus hasilnya. Kemudian warnanya juga jangan nanggung. Ini Anda hitam, ada backgroundnya Anda hitam aja nggak apa-apa. Jadi ya, ini kan hijau nanggung ya, hijau kekuningan tapi nanggung warnanya.
Nah, ketika diaplikasikan pun juga akhirnya nggak beda jauh dengan aslinya ya. Aslinya di atas, aku cari. Nah, ini jadi kurang menonjol juga. Anda bisa jauh lebih menonjol daripada itu kalau ini kontrasnya dikuatin. Misalkan hitam, teksnya hitam gitu ya. Kemudian sisanya teksnya Anda pakai teks. Oke, saya next. Terima kasih Mas Alif. Terima kasih juga, Pak. Berikutnya ada Emping, ya, Arzul. Ya, oke. Adakah orangnya? Ya, pertama memotretnya juga ya. Nggak perlu lah dipotret sama pot gitu ya, karena produk makanan jangan dipotret sama pot. Nanti diajari lagi deh cara motretnya yang benar kayak apa ya, yang mudah kayak apa. Anda perhatikan desain lama itu masih pakai elemen klasik nih ya, vektor melengkung. Pokoknya kalau Anda tergiur untuk membuat vektor lengkung kayak gini, ini berarti bukan desainer pro ya, amatiran. Ini masih yang lama ya, bukan Mas Arzul ya. Kemudian Anda lihat mbaknya jilbaban tapi yang menunjukkan jempolnya pakai tangan kiri. Nah, itu nggak bagus juga. Makan itu lebih baik pakai tangan kanan, jempol pun juga pakai tangan kanan. Lalu didesain sedemikian rupa. Nah, karena kekuatan Anda di ilustrasi, maka di situ ada ilustrasi bagus. Kemudian di situ ada namanya diekspos jadi lebih. Kemudian di situ juga ada Ning ini ya, Ning Zulianya. Ini tidak dibuang, ini karena ini brand penting, jadi tidak dibuang, diletakkan di pojok kanan atas. Ada ilustrasi yang lebih istilahnya ya, lebih sesuai dengan produk tersebut. Kemudian diberi jempolnya tangan kanan. Nah, ini benar, kalau jempol tangan kiri salah, kalau jempol tangan kanan malah benar ya. Ilustrasi perpaduan antara foto dengan vektor yang cukup cantik. Terus kemudian kita lihat penggunaan fontnya pun juga, pemilihan fontnya juga cukup bagus. Anda perhatikan di hurufnya pun juga ada hierarki ya. Meskipun ini kalau saya komposisi akan saya bold nih kalau komposisinya. Karena dia lebih kuat posisinya ya dibandingkan dengan Jagung dan kawan-kawan. Tapi terlepas dari itu, desainnya cukup baik dan ketika diaplikasikan pun juga cukup bagus ya. Kalau saya yang transparan semua, tidak yang transparan sama aluminium. Alasannya supaya produknya lebih terekspos, gitu ya. Tapi secara keseluruhan desainnya cukup cantik untuk UMKM ya. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Arzul. Ya, terima kasih. Ya. Ini ada efek-efek tekstur juga ya. Ini biasanya kalau orang paham desain itu semua apa yang pernah dipelajari itu diterapkan semua ke dalam elemen ya, tipografi, tata letak, semuanya diterapkan. Berikutnya Mas Bagus Tugas. Ada Mas Bagus Tugas, namanya Mas Bagus Tugas ya, keren nih namanya. Oh, Bagus Priambodo aslinya ya. Tapi di situ namanya Bagus Tugas 1. Oke, Mas Bagus. Wah, Anda kayak ini, gelap banget nih kameranya. Ini kayak Anda meniru itu loh, kayak telisik atau investigasi acara Trans 7 gitu ya. Warnanya gelap nih layarnya, kameranya ya. Oke, kita akan coba sirup jagung ya. Kemudian diubah seperti ini sirup jagungnya. Ya, ada efek cahaya di sana. Ada buah raspberry. Kemudian buah raspberry-nya mengeluarkan sinar gitu ya. Sirup jagung, Agung Produk Kudus jauh lebih ringan, lebih bagus. Pilihan warna yang sangat baik yaitu menggunakan kontras warna yang berseberangan tapi tidak secara langsung ya, ungu dengan hijau muda. Terus kemudian komposisi dan sebagainya juga sesuai grid. Mungkin ininya Mas, kerningnya Mas ya. Jadi memilih kerningnya itu jangan sampai seperti ini. Ini terjadi river ini dari dalam dunia layout atau tata letak, ini jadi river di bagian sini ya. Jadi ada spasi yang terlalu berlebihan. Nah, ini bisa diubah. Misalkan Anda pewarna makanannya Anda tukar dengan sarsaparilla dulu atau karamel dulu, atau mungkin Anda enter, nggak masalah. Barcode dan sebagainya sudah oke, PIRT oke, expired date oke, bitmap-nya juga cukup baik ya, cukup bagus. Oke, kita lihat ketika diterapkan ke media. Nah, ketika di media, kontras warna yang ditampilkan juga cukup baik karena background-nya itu
hitam ya, gelap, kemudian ditempelkan dengan warna terang. Nah, ini juga cukup bagus. Mungkin kalau saya akan turunkan sedikit, agak kecil sedikit gitu ya. Jadi tidak terlalu naik, tapi membuat efek lengkung dan sebagainya cukup bagus ya. Terima kasih Mas Bagus tugas ya. Berikutnya dari Bintang Falik Adikusuma, silakan. Ya, Pak. Ya, Mas Bintang ya berarti ya. Oke, Mas Bintang juga sama nih ya, kayak investigasi ini, gelap-gelapan nih. Mas Bintang menggunakan Fuji Snack Makroni, kemudian ditampilkan seperti ini ya. Ini desainer muda banget nih ya. Eksplosif. Karena desain juga sebenarnya Anda menguasai Mas, menguasai dari sisi desain, tata letak warna dan sebagainya. Bahkan kelengkapan pun juga sama. Nah, kita akan lihat hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, kenapa kok saya cek hasil akhirnya? Nah, karena kadang-kadang mahasiswa itu biasanya ada ego ya. Ego untuk menampilkan desain-desain gelap. Kalau saya menyebutkan aliran gelap nih desainnya. Jadi suka dengan aliran gelap yang kemudian semua style desainnya itu gelap. Apakah salah? Tidak. Tapi biasanya saja UMKM jarang yang suka, Mas. Jadi bukan desain Anda yang jelek, bukan. Tapi UMKM jarang suka desain yang nuansanya gelap. Entah kenapa gitu ya. Tapi ini berdasarkan riset seperti itu. Jadi punyanya Mas Bintang ini dari desain sebenarnya menarik ya. Perpaduan antara foto, kemudian teks tipografi ekspresif, tapi juga terkontrol. Kemudian tipe huruf yang terbaca dan berhierarki, bergrid juga. Jadi semuanya sudah paham konsep desain. Hanya saja warnanya mungkin nanti ketika diterapkan di UMKM itu dipertanyakan sama pihak UMKM-nya. Bisa jadi seperti itu. Ketika diterapkan pun juga harus hati-hati ya. Gelap terang di atas gelap itu hurufnya harus digemukkan sedikit biar tidak tenggelam oleh kegelapan. Terima kasih Mas Bintang. Makasih, Pak. Berikutnya Davina, Mbak Davina ini ya. Iya, Adakah Mbak? Ya, oke. Mbak Davina menampilkan produk tanpa merek. Difoto di atas meja bertaplak putih. Ya, nanti diajari caranya motret lagi ya. Kemudian muncul tulisan seperti ini, cemilan 10. Ya, cembilan dan 10 ya. Oke, ini Mbak benar-benar harus belajar ya, harus belajar komputer grafis, harus belajar olah bitmap, harus belajar tipografi. Memilih huruf Mbak ya. Huruf itu jumlahnya banyak banget. Kalau komputer Anda hurufnya nggak bagus-bagus, cari di Davon ya. Huruf seperti ini kurang bagus untuk dilihat. Kenapa? Huruf ini lebar hurufnya atau font weight-nya atau font width-nya itu nggak enak hurufnya. Terlalu tipis, terus kemudian hurufnya itu juga dibaca itu nggak enak, kerningnya nggak enak gitu ya. Terus ketika Anda nulis cemilan 10 ini juga kurang menonjol sebenarnya ya, kurang bagus. Membuat lendir ini harus berlatih. Ini lendir coklat ini harus banyak berlatih ya. Kalau perlu harus mencari referensi. Nah, bagaimana ketika diterapkan? Wah, ketika diterapkan ternyata harus memotong, menggunting seperti ini. Nah, ini juga tantangan tersendiri bagi UMKM ya. Biaya potong itu juga ada harganya ya untuk motong itu. Kalau motong kotak langsung dipotong pakai mesin bleng jadi. Tapi kalau bentuknya rumit, biaya potongnya itu per milimeter itu Rp1.000. Terus nanti ongkos potongnya per 1.000-nya itu kalau nggak salah sekitar 20.000. Nah itu kan biaya lagi ya. Terus mubadir jadinya Mbak, coba lihat kertas Anda kan ini ya. Kertas Anda kan berarti di print dicetak segini. Nah ini buang putih di sini putih di sini juga buang. Nah bayangkan Anda buang segini sama segini, kalau disatukan itu sudah 1/4 dari desain Anda. Jadi kalau Anda itu ada 1.000 stiker yang ditempel di di kemasan itu, berarti Anda membuat 1/4 dari 1.000. Anda membuang 250 stiker, peluang 250 stiker. Dan ini biayanya mahal karena Anda mubadir jadinya ya Mbak. Tadi siapa ini? Ada nggak Mbak Davina ini kok? Nggak muncul. Oh ya itu. Jadi mubadir itu apa ya istilahnya ya, buang-buang duit gitu.
yang harusnya kertasnya tadi itu dipakai, jadinya kertasnya nggak bisa dipakai. Gitu ya Mbak ya? Bisa dipahami ya? Atau mungkin Bisa, Pak. protes? Nggak apa-apa. Jadi kalau Iya. tidak sesuai dengan ya, untuk foto nanti diajari lagi ya, fotonya ini masih kurang baik ya. Ini kayak Mbak Davina, kemudian difoto di matahari yang terik dari sudut pandang kiri gitu ya, akhirnya bayangannya yang panjang. Berikutnya Mbak Dea. Ada Mbak Dea? Ada, Pak. Ya, oke. Mbak Dea Syafa Syafira, Safa Anissa. Oke. Mbak Dea menggunakan snack pikir toko rezeki Jatibarang Brebes. Oke. Kemudian dijadikan wanita yang berpikir. Nah, ini ada sesuatu yang harus dikomentari ya. Pertama, kelengkapan dari kemasan. Ada expired, ada neto, N-nya double ya. T-nya double. Terus kemudian komposisi gunakan huruf yang mudah dibaca ya. Huruf Anda ini Mbak, bagus untuk judul, bukan bagus untuk body text. Ini namanya body text yang tepung terigu, gula, tapioka itu namanya body text. Kalau untuk komposisinya kawan-kawan nggak bagus loh. Nggak enak dibaca. Itu satu. Yang berikutnya peletakan tekstur di belakangnya oke. Tulisan biskuit pikir oke. Ilustrasi ya ini style Anda lah. Kita boleh oke lah. Tapi di sini ada gambar yang disturbing ya sebenarnya. Kalau bagi saya ini disturbing. Mungkin Anda ingin menggambar otak, bisa jadi gitu ya, tekstur otak. Tapi saya melihatnya ini malah seperti jerohan atau mungkin seperti kotoran atau seperti apa, enggak tahu orang lain seperti apa. Nah, ketika diterapkan pun warnanya berubah drastis ya. Jadi kuning kayak gini dan ini jadinya disturbing saja ini si bentuk ini. Ini rencananya maunya apa, Mbak? Itu kayak cookies gitu, Pak. Cookies. Dari mana cookiesnya? Enggak seperti cookies, Mbak ya. Sepertinya itu a pile of ya, kalau yang di bawah mungkin masih bisa diterima, yang di bawah itu mungkin lapisan-lapisan biskuit, tapi yang itu nanti butuh opini kedua ya, opini kedua, opini ketiga dan seterusnya. Jadi jangan membuat bentuk yang dalam kurung ambigu nanti ya. Kalau menurut saya ini jelas-jelas gambarnya ini kalau nggak jeroan gitu ya, ini otak yang tercecer gitu ya, atau mungkin ini ya kotoran tadi itu, lendir tadi itu ya. Jadi nanti ini yang jadi perbaikan pada proses selanjutnya. Bukan berarti karyanya direvisi, bukan, tapi nanti di tahapan berikutnya. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Berikutnya adalah Mbak Diayu. Ini kalau cewek semua, kalau cowok semua ya. Oke, Mbak Diayu ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Diayu ini membuat stik keju ya? Iya. Ya, Mbak Diayu stik keju, terus kemudian stik keju itu didesain, dikasih daun, entah apa maksudnya, ada daun disebar di situ, mungkin menunjukkan alami atau apa. Kemudian membuat gini ya, dan diaplikasikannya di tengah gini ya, tengah panjang. Ini biasanya jarang yang seperti ini ya, tengah panjang ini jarang. Nah, kita akan coba perhatikan kenapa kok tengah jarang itu panjang itu jarang. Pertama adalah expired date ditaruh di atas ya, di bold dikasih warna putih. Ini sebenarnya buang-buang resources sebenarnya ya, buang-buang sumber daya. Anda bisa saja expired date tanpa background apa itu namanya hitam itu bisa. Majelis ulama terlalu mepet. Selalu ingat desain itu ada yang namanya save area. Terlalu mepet gini bisa jadi kalau kepotong nanti dia ikut kepotong, nggak boleh. Terus kemudian ini tadi saya kira elemen lengkung, ternyata ini mangkoknya ya, mangkok dari digital painting objeknya ini ya. Yang disayangkan itu warnanya Mbak, Anda menggunakan warna yang hampir identik ya, sehingga tidak gambar Anda yang seharusnya bagus jadi tidak mencolok gitu ya. Terus bagian bawah ada Rian stick, Dinkes. Nah, kelemahannya, keunggulannya sebenarnya di ilustrasi. Kelemahannya adalah terlalu panjang tuh jadinya. Ya. Akhirnya jadi kurang ganas tuh ilustrasi Anda, jadi eman-eman gitu ya, jadi sayang gitu. Harusnya ilustrasi Anda bisa menonjol, tapi karena pemilihan warna dan ukuran yang kurang tepat, akhirnya warnanya jadi kurang menonjol.
Nah, itu yang disayangkan itu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus. Terima kasih, Mbak Diah Ayu. Di Ayu. Kasih Pak. Ya, berikutnya adalah Dimas A. Dimas A. Ada Dimas A? Oke, Mas Dimas ya. Baik, Mas Dimas. Apa itu namanya, membuat telur gabus warna merah dan warna ini. Dari sisi ini A-nya nggak ada ya ini ya. Saya cari A-nya asalnya nggak ada. Jadi ya udah langsung ininya ya. Foto awalnya nggak ada. Kelengkapan dulu. Kelengkapan dari apa itu namanya label ya. Ada brand, ada jenis produk, komposisi, kemudian diproduksi sudah lengkap ya. Neto, kode produksi dan sebagainya. Dari sisi tata letak, sistem grid, kemudian semuanya juga sudah oke, hierarki dan sebagainya sudah masuk. Dari sisi ilustrasi juga ada ilustrasi yang menarik dengan telur gabus yang apa itu namanya kontras ya, warna merah dikontraskan dengan warna hijau. Pilihan yang cukup tepat, mungkin barcode-nya dikasih sedikit outline ya, sedikit outline putih, bukan outline maksudnya area putih supaya lebih terbaca. Ini karena di barcode ini ada yang kepotong Mas ini Mas. Nah ini gini nih, kalau kepotong seperti ini nih nggak akan bisa nih, nggak akan sanggup nih scannernya. Jadi harusnya ada putihnya di sini. Saya cak gini. Ada putih di sekelilingnya ya, kurang lebih 1 mili lah paling tidak ya. Nah seperti itu. Terus kemudian bagaimana ketika diterapkan? Ya ketika diterapkan hanya saja gradasinya tidak muncul. Ini ada gradasi sebenarnya merah ke merah tua. Di sini tidak terlalu muncul karena mungkin printernya dan sebagainya. Jadi ketika ini terjadi Anda harus nanti ya di dalam lapangan itu ini disebut sebagai dummy. Dummy itu prototype ya. Prototype itu ya belum jadi. Jadi dicek dulu warnanya ternyata kurang kontras. Nah di Photoshop atau di Corel atau di AI dikontraskan terlebih dahulu, terus barulah di apa itu namanya dicetak lagi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, tampilannya juga sederhana, teks menonjol, kemudian tata letaknya juga ketika diaplikasikan juga cukup bagus. Oh ini ada ternyata gambarnya, saya downloadnya salah, ternyata ditaruh di huruf E. Oke, tidak di huruf A. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Dimas. Iya Pak. Ya, berikutnya adalah Mas Dimas lagi. Oke, Dimas yang berikutnya. Ini susah ini nama kalau nak sama-sama gini. Akhirnya yang saya agak repot, kadang-kadang ketukar-tukar. Ada Mas Dimas yang selanjutnya, Dimas Ada Pak. Ya, Dimas Ramadan. Oke. Mas Dimas Ramadan ini kameranya sudah nyala belum ya? Sinyalnya kurang bagus Pak. Oh, oke, makanya kok nggak muncul di tempat saya ya. Ada stiker Mia, kemudian dibuat jadi Mia, rambak, gurih, renyah, cocok untuk ngemil ya. Oke, berat 200 gram dan sebagainya. Dari sisi ketika diaplikasikan seperti ini, ya terlalu kecil ya fotonya ya. Cukup bagus ketika dilihat. Kita coba analisis ya. Kelengkapan nama brand ada, terus kemudian komposisi dan sebagainya ada, berat juga ada, lengkap. Pilihan tipografi yang bagian sini juga ada hierarki dan sebagainya, tata letak, grid dan saya hanya menyarankan satu Mas. Kalau di sini ini Anda sudah menguasai yang namanya desain itu udah menguasai dengan pilihan warna yang baik, kemudian komposisi, peletakan huruf yang tepat gitu ya. Semuanya sudah cukup bagus lah ya. Hanya saja saya concern sama huruf M-nya ini Mas. Huruf M-nya ini nggak kelihatan kayak huruf M kadang-kadang ya, karena tanda tangan, karena saking artistiknya tulisan rambak dan Mia-nya ini nggak kelihatan, nggak enak untuk dibaca dengan cepat ya. Jadi Anda kalau dari segi estetika huruf atau keindahan huruf ini indah banget dari sisi estetika huruf ya. Tapi dari sisi keterbacaan huruf ini nggak terbaca dengan mudah. Nah saran saya cari huruf script, ini kan namanya huruf script ya. Huruf script lagi yang mungkin karakternya sama tapi lebih mudah terbaca. Itu akan jauh lebih membantu bagi UMKM karena ini tulisan rambaknya pun bacanya susah dibandingkan dengan ini. Nah ini masih kelihatan ya, rambak, renyah, gurih itu masih kelihatan. Tapi kalau di sini
rambaknya nggak kelihatan tuh. Tuh, ya teksnya itu kurang ganas yang tulisan rambaknya sama mianya. Kalau saya mungkin ya, kalau saya senang sama huruf ini, saya akan modifikasi dulu huruf ini ya. M-nya mungkin saya rotasi sedikit supaya kelihatan benar-benar huruf M, terus kemudian kerningnya saya atur supaya jarak antara M dan I itu sesuai dengan I dan A. Rambaknya saya akan ganti, saya mungkin milih huruf yang ada di sini. Itu akan jauh lebih mudah untuk dibaca. Dan ketika mudah untuk dibaca, fungsinya akan berhasil. Seperti itu Mas Dimas Ramadan. Baik Pak. Ya, secara keseluruhan desainnya bagus. Cara mempresentasikan fotografinya pun juga cukup bagus ya. Terlepas dari ini, kain bergelombang yang nanti masih bisa kita edit nanti ya. Nanti saya tunjukkan juga, semoga waktunya cukup. Gini tok sudah 1 jam pelajaran ya. Kita lihat berikutnya ada Mbak Elisa dengan tahu susu berkah. Ada Mbak Elisa? Iya Pak, ada. Oke, Mbak Elisa. Oke, Mbak Elisa, tahu susunya ada foto, ya. Fotonya ya cukup bagus. Kemudian saya kasih tips ya. Ini Anda belum seberapa bisa Mbak ini Mbak desain Mbak ya. Jadi harus dipahami nanti. Kenapa kok belum bisa? Nomor 1 pilihan komposisi. 2 pilihan huruf ya. Huruf ini bisa jadi disukai sama UMKM, huruf berkah, tulisan berkah ini. Tapi percayalah Mbak, huruf ini nggak bagus banget kalau Anda milih huruf ini kelihatan banget kalau Anda itu nggak kuliah desain gitu ya, kayak nggak kuliah desain. Huruf ini kalau perlu di-uninstall saja dari komputer Anda supaya tidak tergiur untuk membuat huruf ini ya. Nah, ketika diaplikasikan pun jadinya ya lumayan cukup bagus. Hanya saja warnanya jangan jangan coklat kayak gini. Anda bisa memilih warna yang lain. Mungkin berkahnya Anda besarkan juga, ini piringnya dibesarkan lagi, itu juga bisa. Ya, tapi fotografinya cukup cantik untuk presentasinya. Terima kasih Mbak Berkah. Ya, terima kasih. Mbak Elisa. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Mas Faik atau Mbak Faik, karena Faik ini nama multiverse ya, multi universe. Oh, Ahmad Nur Faik ya sebenarnya ya namanya ya. Oke, baik. Aneka snack, terus kemudian jadi keras kayak gini, nggak tahu ini hitam ini elemen desain atau bukan. Kalau bukan ya cara mempresentasikannya bukan seperti itu. Nah, kemudian ketika ditempelkan, nah itu bukan. Nah, kerasnya ini juga terbaca dengan baik, sebenarnya cukup bagus, tapi tampilannya untuk desain kemasan masih kurang berani, Mas. Kalau untuk cetak di lapangan ya, desain yang seperti ini oke. Tapi kalau untuk mata kuliah masih kurang berani ya. Anda belum berani meletakkan komposisi ini. Kalau di dalam dunia desain ini namanya main aman, Mas. Main aman itu apa? Ya desain itu pasti terlihat sederhana, baik gitu ya. Tapi main aman itu dia tidak fantastik gitu ya. Medium lah kelasnya ya. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, semuanya ada kok, lengkap kok. Ketika ditempel juga ya oke lah, tapi nggak menonjok gitu. Nah ini Anda sukanya main aman. Coba sesekali nanti Anda bermain dengan resiko-resiko yang menambahkan ilustrasi, menambahkan efek tekstur. Jadi teksturnya nggak hanya tipis-tipis seperti ini, nggak hanya sedikit, tapi tekstur yang benar tekstur. Kemudian Anda bermain-main dengan warna dan seterusnya. Seperti itu Mas Faik. Ya, terima kasih Pak. Ya, berikutnya ada Mbak Fatia. Mbak Fatia ada? Ada Pak. Ya, latihan desain Mbak ya. Harus banyak ini latihan desainnya. Jangan pilih Times New Roman ya. Ini kan hurufnya, itu bukan Times New Roman ya. Satu saudara lah dengan Times New Roman ya. Jangan dipilih itu. Nah, teman-teman yang lain Mbak, itu menggunakan ilustrasi, menggunakan foto, menggunakan elemen-elemen estetis lainnya. Sementara Anda menggunakan minimalis sekali, hanya mengandalkan tipografi, stick keju, hanya mengandalkan itu saja. Dan itu senjata yang kurang ampuh ya. Ketika diterapkan, Anda perhatikan warnanya ya hilang begitu saja karena background Anda oranye, teks Anda oranye, kemudian Anda di area putihnya Anda hanya menulis expired date dan kode produksi, akhirnya ya kurang menonjol gitu ya, kurang menonjol. Jadi Mbak Fatia, coba saya lihat orangnya seperti apa ya. Ya, Mbak Fatia gini Mbak Fatia. Coba nih. Mbak Fatia suka fotografi, Instagram lah gitu. Biasa aja Pak. Enggak okay. Sering selfie nggak? Sebenarnya Mbak Fatia ini kan potensial ya wajahnya, misalkan ya wajahnya kan mirip-mirip
siapa Mbak Palupi ya, mirip Mbak Palupi, mirip ini ya, mirip Tasya lah, Tasya. Tahu Tasya ya? Tasya Ya, artis. yang anak gembala itu. Tasya yang artis yang sekarang kuliah di Amerika itu ya, sama suaminya keterima kuliah di Amerika. Mbak Fathia kan sebenarnya punya potensi seperti itu. Mungkin Mbak Fathia difoto sama kakaknya, adiknya gitu ya, sedang makan stik keju atau sedang membawa mangkok berisi stik keju, difoto, kemudian ditempelkan di stiju ini, ditempelkan di sini fotonya. Gitu ya. Kalau nggak sanggup digital painting, fotonya saja ditempelkan. Apa boleh, kenapa tidak? Gitu. Jadi gambar itu menjadi lebih kuat, desain itu menjadi lebih kuat. Lalu ada pertanyaan, apakah yang seperti ini salah? Enggak salah. Tapi itu tadi, kita mata kuliahnya desain kemasan, kita harus mencari desain-desain yang optimal, desain-desain yang menggigit gitu ya, desain-desain yang keren gitu. Oke ya, seperti itu Mbak Fathia. Berlatih terus, cari referensi, tiru. Jadi, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Fathia, boleh off cam kalau sudah ini. MW. Cari oke Pak Fit. Oke, kan nggak tahu ini apa, stick balado. Oh, keripik balado, keripik balado. Sama seperti rekan-rekan yang lain ya. Fotografinya bagus, tapi jangan ditaruh di lantai ya. Ketika taruh di lantai itu ya derajatnya produk itu jadi hancur ya. Tapi yang harus Anda ingat Mbak, teman-temannya tadi menggunakan ilustrasi, menggunakan foto, menggunakan apa, nah Anda jangan mau kalah. Bahkan kalau perlu nih, baladona ini Anda letakkan di sini, Anda letakkan di layah ini ya. Kemudian Anda kasih cabai-cabai, Anda kasih tomat, Anda foto, cepret buat ilustrasi yang ada di tengahnya geribi ini. Pasti akan lebih bagus. Anda sudah bisa tuh milih buat tipografi yang bagus, keripik balado, sudah bagus tuh layoutnya. Hanya saja kurang berani saja, beranikan diri gitu ya. Ini sudah bagus semuanya, tapi Anda kurang. Di tengah-tengahnya ini ada ilustrasi, keripik baladonya ditaruh di layah, sama ada sambal-sambalnya, ada gulanya, ada garamnya kayak gini. Wah, pasti keren. Ya, kita lanjutkan. Mbak, siapa tadi? Fitri, Microsoft Word, MW. MW-nya itu apa Mbak? Mustika Wulandari, Pak. Oh, Mustika Wulandari, saya kira Microsoft Word. Oke, maaf. Mustika Wulandari. Oke, bagus loh nama tengahnya. Berikutnya adalah salad buah Isra. Nah, tampilannya seperti ini. Ada Mbak Isra, saya pengen tahu nih Mbak Isra nih. Ada, Pak. Oh, Mas Isra. Saya kira Mbak Isra. Oke, Mas Isra Yuwana. Oke, Mas ya, salad buah. Oke, maaf Mas. Isra itu saya mahasiswa punya semester lalu punya namanya Isra juga, tapi perempuan. Kemudian muncul desain seperti ini, ya, desainnya cukup berani ya, kalau saya bilang cukup berani mengolah bentuk. Desain ini saya kalau presentasi ada desain ini kelihatan amatir banget nih. Ya ini buang aja nih. Ini bikin orang amatir nih, menunjukkan keamatiran desain, pokoknya bentuk huruf S vektor kayak gitu tuh udah kelihatan amatiran gitu ya. Jadi dihindari itu desain seperti itu. Anda lihat di situ salad buah Mbak Vivin, kemudian homemade, hurufnya sangat umumnya ini ya, lobster dan kawan-kawan itu ya. Terus kemudian ada tata letaknya ini yang bagus. Jadi Mbak Vivin, Mas Isra ini tata letaknya yang di sini yang cukup baik ya. Nah, ketika dipresentasikan atau diaplikasikan itu juga cukup bagus ya. Hanya ini ada hanyanya Mas. Ini costly ya. Costly-nya itu nomor 1 ongkos potongnya, karena ongkos potongnya bentuknya sulit. Kalau untuk demonstrasi produk bisa jadi sukses nih. Cakep nih. Apalagi Anda background-nya menggunakan warna pink ya. Anda warnanya hijau, mencolok banget. Ini tadi ketika saya lihat sekilas, wah ini keren. Tapi kelemahannya adalah ongkos potong nanti, biaya potong. Ini motongnya harus pakai mesin gitu ya, karena bentuknya sangat kompleks ya. Meskipun tidak terlalu mubazir karena hanya membuang nggak sampai 10% dari desain gitu ya, tapi tetap saja ongkos potongnya akan berkembang menjadi lebih baik, lebih besar. Tidak ada masalah dengan desainnya, bahkan desainnya menurut saya ini
applicable ya, sangat bisa diaplikasikan dalam desain ini, sangat bagus menurut saya malahan. Warnanya, kontrasnya, pilihan teksnya itu sangat bagus, hanya saja ongkos potongnya pasti akan tinggi, gitu ya. Motretnya ini nggak bagus, yang ini bagus. Oke ya, saya lanjutkan. Mas Isra, terima kasih. Saya kira Mbak tadi ya. Berikutnya ada Joshua. Adakah Joshua? Ada, Pak. Ya, oke. Mas Joshua menggunakan, nggak tahu ini apa, keripik apa ini ya. Kemudian ada basreng ya, basreng. Kemudian, nah ini referensi yang mirip ini ya. Mungkin Anda terlalu terpikat dengan ilustrasi itu, ada daun-daunnya juga. Nggak ada yang salah dengan itu. Ada yang salah. Ada tekstur di sana, terus kemudian ada ilustrasi, bahkan tulisan komposisi dan sebagainya dibuat sedemikian cantiknya ya, cantik sekali posisinya. Kita lihat ketika diterapkan. Kalau saya concernnya ruang kosong yang terlalu banyak ini ya. Nah, ketika diterapkan jadinya seperti itu. Ini entah kenapa kalau saya akan memilih ini ya, basreng ini akan saya turun di sini. Jadi tulisan basreng itu B-nya jatuh di tulisan teman itu ya. Terus awalnya saya turun, saya potong di sini, tel gitu ya, saya potong. Maka saya akan hemat sekitar 40% dari ukuran stiker. Itu kalau saya lakukan seperti itu. Jadi nanti ketika ditampilkan di sini, tuh ini kan beda nih. Beda nih yang ada yang Anda turun. Iya nggak? Ya itu kemarin yang di email yang saya pakai buat cetak itu yang file 1. Oke. Yang di sini soalnya sudah turun, sudah posisinya sudah hampir pas lah, ruang kosongnya nggak terlalu banyak. Kalau ini yang terlalu banyak ya. Jadi kan kemarin kan 1A sebelum, B label, C jadi gitu kan ya. Kalau D, E dan seterusnya itu dan seterusnya ya. Oke, tapi secara keseluruhan nah fotografinya bagus nih. Fotografinya kalau saya akan crop segini Mas, fotografinya ya. Nah, saya crop segini. Bentar, ini kurang kecil sedikit. Nah, saya akan crop segini. Tidak terlalu banyak ruang kosong. Jadi ruang kosongnya biar tidak terlalu banyak. Nah, seginilah. Oke. Terima kasih Mas Joshua. Saya lanjutkan ke yang lain ya. Masih C. Padahal sudah jam segini masih C ya. Saya lanjutkan aja. Berikutnya Nailul. Nailul ini dapat UMKM yang cuma fotokopian gini ya. Mbak Nailul, adakah Mbak Nailul? Saya, Pak. Jadi tadi saya salah terus ya namanya ya. Di cewek ya, Isra cewek ya. Jadi akhirnya keliru saya semuanya ya. Ya udahlah, Mas Nailul ya. Oke, Mas Nailul. Mohon maaf nih, salah nih. Oke. Kemudian dikemas jadi kayak Mak Ici ya. Nah, amanah keripik. Ini keripik singkong amanah, jadi keripik singkong amanah tanpa pengawet dan seterusnya. Jadinya seperti ini ya. Ini saran saya nih, Mas. Kalau saran saya akan expose tulisan keripik ini. Saya tidak akan memilih warna merah. Mungkin saya akan memilih warna hitam mungkin ya, atau mungkin saya pilih warna hijau. Dan saya tidak akan memilih huruf yang kurus. Saya akan memilih huruf yang agak gemuk, biar kelihatan lebih. Tapi saya juga nggak akan nulis keripik karena keripik itu bukan judul ya. Ya, saya akan memilih nama lain gitu. Karena nama keripik itu ya bukan nama yang bagus ya. Coba ini bayangkan Mas Nailul ya. Mas Nailul dari mana Mas? Ya. Di Tegal. Oke, Tegal. Misal nih Mas ya. Nah, misal saya ke Tegal, saya jalan-jalan nih ke Tegal. Lalu saya beli oleh-oleh amanah keripik. Saya pulang ke rumah, tetangga saya beri, dimakan, enak tuh, ya, enak banget, dibacanya keripik. Lalu berangkatlah orang tadi itu ke Tegal. Waktu mampir ke Tegal, dia datang ke toko oleh-oleh lalu tanya, Pak, saya beli keripik, oke, keripik singkong. Yang kemarin itu dibawakan tetangga saya enak. Apa mereknya? Keripik. Lah ya keripik apa? Ya keripik Pak. Nah akhirnya apa? Ya nggak sanggup karena apa namanya sebenarnya ya mungkin amanah itu yang akan dijadikan nama brandnya ya. Jadi nama brandnya yang diekspos jangan nama produknya, gitu ya. Paham mas saya ya? Iya Pak. Jadi ya amanahnya yang jadi exposure bukan keripiknya ya. Jadi
amanah keripik singkong balado gitu malah kalau gini amanahnya malah dilupakan. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Mbak Terima Putri. kasih. Ya, Mbak Putri, ada? Mbak Putri Febriani? Mbak. Oke, Mbak Putri ya. Pertama motretnya ya. Semua tadi motretnya pakai teknik ya. Jangan motret di tangan gitu ya. Meskipun tangan Anda itu seperti kakinya Ken Dedes gitu ya. Anda tahu ya Ken Dedes itu kan Ken Arok jatuh cinta dan sampai mengkudeta sebuah kerajaan itu kan gara-gara kakinya Ken Dedes ya. Nah, meskipun tangan Anda itu cantiknya luar biasa gitu ya, kukunya lentik dan tangan tercantik se-Indonesia Raya. Nah, di potretnya ya, nanti produknya jadi kurang baik gitu ya. Tapi Anda menemukan kemasan yang tak tertolong kayak gitu ya, ada di Masnek, kemudian ada bahkan tulisan HP-nya pakai ballpoint gitu ya. Ini sangat Anda desain. Nah, desain menggunakan seperti ini. Secara ilustrasi sebenarnya ya bagus lah gitu ya, style Anda punya gaya. Tapi dari sisi tipografi kurang baik gitu ya. Drop shadow-nya kurang bagus lah. Kalau yang tadi keranjingan drop shadow, Anda malah drop shadow-nya malah kurang bagus ya. Terus kemudian kode produksi milih hurufnya ya. Hurufnya itu kode produksi yang adil. Jadi kalau Anda nulis expired date, E-nya besar, D-nya besar, kode produksi ya K-nya besar, B-nya besar. Terus kemudian hubungi itu ada jangan tulis hub ya. Ada bisa nulis misalkan pemesanan kayak gitu. Komposisi, nah ini yang parah nih. Komposisi Anda letakkan di warna, nah ini nggak terbaca nih ya. Huruf ini di-uninstall aja Mbak, huruf ini nggak bagus ya. Huruf ini dibuang aja dari komputer Anda. Karena nanti Anda akan terpengaruh dengan huruf ini lagi. Anda perhatikan di situ apa itu namanya tipe ya, ada rempah-rempah gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini harus hati-hati. Terus kemudian it's good, terlalu kecil, nggak dominan. Di sini juga ada it's good, tapi kurang enak posisinya. Nah, ketika diterapkan, nah entah kenapa ini Mbak itu jarang biasanya ya, fotografi hitam itu jarang. Hitam, backgroundnya hitam. Nah, akhirnya jadi apa itu namanya terlalu hitam. Jadi nggak kontrasnya nggak bagus gitu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya mungkin Anda presentasikan di tempat yang terang. Karena desain Anda gelap. Kalau desain gelap ditampilkan di tempat gelap, hasilnya jatuh warnanya ya. Apa itu? Ambles. Istilahnya itu flat ya. Nah, di Masnek-nya ini bisa Anda naikkan warnanya jadi kuning cerah. Ini kan kuningnya belum cerah ya. Kuning cerah biar bisa apa itu namanya lebih baik. Ya, seperti Putri Febrian. Bisa bagus tuh. Ngemil terus rambutnya diubah jadi roda itu kan asik. Ya kan gitu ya. Kita lanjutkan. Rahmadillah ini saya Mbak atau harus lihat dulu. Siapa Rahmadillah ada? Iya Pak, ada. Oke Mbak ternyata ya. Nanti jangan-jangan Rahmadillah saya keliru. Kalau lihat nama lengkapnya kan ada ya Karimatun Nisa. Nisa jelas perempuan gitu ya, bukan Jamilun. Nah tapi yang tadi itu ada Rahmadillah. Nah ini kan jadi menemukan untuk empingnya adalah emping jagung. Terus kemudian didesain seperti ini ya. Wah, merdeka ini Mbak. Desainnya ya. Wah, suka-suka ini. Biar gitu ya. Jadi kayak Anda punya elemen-elemen desain Anda masukkan ke panci gitu ya. Pancinya dikocok-kocok, lemparkan. Terus kemudian foto, presentasikan gitu ya. Maksudnya apa? Gini Pak. Pertama-tama, siapa yang lebih harus diekspos? Riskanya atau empingnya? Riskanya atau empingnya? Kalau menurut saya sebenarnya saya lebih milih ke empingnya, soalnya tadi waktu di kemasan aslinya kan nggak ada tulisan emping jagungnya. Nah, Rizka Snack ini kan jualannya macam-macam gitu, makanya saya ambil emping jagungnya. Gitu. Ya. Oke. Saya ngerti maksudnya ya. Karena Rizka jualannya macam-macam, maka Anda mengekspos empingnya ya. Ya, sebenarnya kalau saya brandnya Mbak yang diekspos ya. Saya akan mengekspos Rizkanya.
emping jagungnya di atas, kemudian riskanya gede, snacknya kecil. Ya, karena biasa UMKM itu nama anak, nama istri dan sebagainya dijadikan itu. Terus yang kedua, di situ ada apa itu namanya beberapa tekstur ya, tekstur bonggol jagung dan sebagainya. Nah, pada satu titik tertentu, Mbak, tekstur ini posisinya mengganggu ya. Pada satu titik tertentu. Kenapa kok tidak memilih di apa itu warnanya di blok saja? Kenapa harus ada putih di situ? Kira-kira kenapa, Mbak? Sebenarnya desainnya bagus tuh, apa gambar-gambarnya ya, punya karakter. Tapi karena ada warna ketajaman, akhirnya ada yang warna hitam, ada yang warna hitam karena transparannya si oranye ini ya, background ini jadi kurang bagus. Bahkan Anda lupa juga posisi dari apa istilahnya itu warna orange-nya ini ya. Karena Anda membuat warna untuk border ini, apa untuk background ini juga lupa posisinya berada di atas teks produksi dan sebagainya, di bawah expired, di bawah kode produksi dan ini, tapi di atasnya komposisi. Layernya saya yakin di atasnya, karena warna komposisi ini sebenarnya warnanya hitam, tapi seperti expired ini ya. Tapi karena posisinya belum di send to back, jadinya si apa tulisan di produksi ini jadi warnanya agak terganggu oleh transparasi kotak ini. Apakah seperti itu, Mbak? Oh enggak, aslinya yang bener malah warna yang produksi pemesanan itu bener, cuman yang expired saya lupa ganti. Warnanya yang ganti ya. Ya oke ya oke. Ya oke lah gitu ya. Ya komentarnya itu mungkin Mbak ya. Bagus sudah bagus lah gitu ya. Nanti coba dieksplorasi gaya-gaya yang lain ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Rito. Nah, Rito ini Rito laki-laki atau Rito perempuan? Nanti Ritonya perempuan ternyata. Silakan Rito. Oh, Mas laki-laki ternyata ya, Mas Azam. Oke, Mas Ridho menggunakan Resolve ini kalau tidak salah. Terus kemudian kemasannya ada roda gigi. Wow, ada roda gigi di sini ya. Kemudian ada tekstur diterapkan di sana. Ada barcode yang terlalu mepet, harusnya dikasih kotak putih. Dan ketika diterapkan jadinya seperti ini ya. Kenapa kok pakai roda gigi, Mas? Ya maksudnya biar ya lupa lebih ke minat nih Pak. Ya, Minat, maksudnya minat apa? Ya maksudnya. Lah, kenapa kok roda gigi kaitannya? Kurang aja. Nah, sebenarnya Anda nulis Janzanya itu sudah oke ya. Nulis Janza dengan perpaduan antara warna hitam dan warna kuning, kemudian ditulis itu oke lah daripada awalnya yang tidak ada label ya. Kemudian ada label. Cuma hanya saja ini di sini ada elemen yang di luar dugaan gitu ya. Ada elemen roda gigi. Ingat roda gigi itu tajam gitu ya. Mesin itu kontradiktif dengan makanan Anda yang lunak, lembek, kemudian halus gitu. Ini sangat kontradiktif. Jadi menempatkan elemen desain itu harus jadi nggak boleh sembarangan. Kontennya ini Anda buat produk gigi. Nah, itu nanti akan jadi permasalahan. Seperti itu, Mas Rito. Siap, Pak. Ya. Berikutnya ada Mas Rifki atau Mbak Rifki. Adakah Rifki? Ada, Pak. Oh, Mas, ya. Bisa jadi saya salah dengan Mbak Rifki ya. Mas Rifki. Yang mana nih Mas Rifki ini? Ada, Pak. Sebentar. Ada tulisan. Oh, oke, kelihatan Mas. Ya, kelihatan. Ya, oke. Mas Rifki menggunakan apa ini? Bagus ya. Balado juga. Kemudian keripik pedas. Ya. Keripik pedas, kerdas, rasa singkong, produksi bakso. Nah, secara tipografi ya cukup terbaca. Terus kemudian ilustrasi menurut saya kurang ke atas ya. Seleksinya bisa lebih bersih lagi dari sini. Nih seleksinya masih kurang bagus nih di Kropos di sini. Ya, masih ada putih-putihnya. Tapi secara keseluruhan ya ini masih putih. Masih belum. Ini magic one banget nih jadinya jatuhnya. Di situ ada rasa keripik pedas. Ini yang agak
repot Mas ya. Sebenarnya Anda tentukan saja 3 jenis huruf. Kemudian kalau di sini keripik pedas rasa singkong ini karena berbeda, ini mungkin Anda naikkan sedikit, Anda gedein agak gede. Komposisi agak tebel karena di situ Anda punya Bagus tebel, komposisinya tebel. Diproduksi oleh Bagus Snack, PERT-nya tebel, gitu ya. Yep. Kita lihat ketika diterapkan, ini ruang kosong masih terlalu banyak. Ini kalau ini saya turunkan, ini saya turunkan. Nah, ketika diturunkan bener jadi bos gede banget. Ini bisa diturunkan ya, bisa diposisikan. Dan Anda warnanya jadi hilang tuh, nggak tajam tuh. Entah karena fotonya atau entah karena apanya ya. Di sini warnanya kontras, oranye. Tapi karena ini dekat, warnanya ketika dicetak warnanya jadi flat. Nah, ini yang harus direkayasa. Bagaimana cara rekayasanya? Dibalik. Karena ini warnanya terang, maka di sini backgroundnya yang gelap di sini, yang terang di sini. Jadi nanti yang jatuhnya di belakangnya kertas ini kerak terang, yang di sini jadi gelap, sehingga gambar baladonya ini menjadi lebih terlihat lebih jelas ya. Berikutnya ada, terima kasih, Mas Rizky Maulana atau Mbak Maulana, siapa ini? Saya Pak, hadir Pak. Oh Mas, oke, Mas Rizky Maulana. Oke, bara ini aslinya ya, aslinya seperti itu. Makaroni bara, ada ilustrasi, terus kemudian diubah jadi gini, macaroni bara, kontras banget ya, dari putih, desain putih jadi desain hitam, juga penggila pedas, sama-sama elemen ini. Saya lebih suka punyanya Mbak, siapa tadi ya, Mbak, saya lupa tadi, yang sehati dengan Anda tadi ya, yang menggunakan warna merah juga. Saya kok kehilangan tracking nih, Mbak, siapa tadi ya, lupa lah Mbak siapa tadi lah, tapi yang jelas membuat gambar api dan pedas yang tadi saya sarankan, fotonya di tengahnya ya. Nah, di sini sudah ada tekstur, background, ada warna, pilihan hurufnya ya oke lah, bisa bisa tertolerir. Tapi di sini membuat rounded rectangle belum bisa, enggak tahu kenapa membuat gini, ini paling mudah tapi ya enggak jadi gitu ya. Kan meletot kayak gini jelek banget nih. Ini harusnya Anda pakai rounded rectangle yang sudah jadi ya. Itu enak banget dibuatnya sebenarnya. Terus kemudian hindari tekstur yang kayak gini, Mas. Ini ya, ini namanya tekstur dalam desain itu. Yang lurus kayak gini hindari. Anda bisa membuat yang diagonal atau gitu ya. Kelihatannya jadi monoton jadinya ya. Oke, terus kemudian juga hindari desain mirror. Desain mirror itu kanan kiri diusahakan sama ini ya, apinya kanan, di sana di flip ke kiri. Itu hindari. Hasilnya pasti kurang bagus. Sehingga ketika diterapkan pun, nah jadinya jadi repot tuh. Warnanya pun juga ini ya, warna pun jadi turun juga. Yang warnanya merah jadi orange. Nah, ini kurang ganas jadinya ya. Sudah bagus, enggak ganas. Baranya itu, rasa baranya ini enggak api. Ini kan kalau ini bukan bara ya, ini api yang menyulut-nyulut, bukan bara. Bara itu kan kayu yang warnanya jadi merah atau besi yang warnanya jadi merah, tapi tidak mengeluarkan api yang menyulut-nyulut ya. Oke. Jadi gitu Mas, jangan membuat rounded rectangle yang benar gitu ya. Terus kemudian ruang kosong ya, dilatih ini ruang kosongnya terlalu, jaraknya ini ya terlalu jauh. Terus kemudian ruang kosongnya jadi tidak optimal jadinya. Oke. Kita lanjutkan gitu Mas Bara, Mas Rizky Maulana. Iya Pak, terima kasih Pak. Berikutnya Mbak Sabrina. Nah, kalau Sabrina ini pasti Mbak lah. Bahasa ya Pak. Kita menghilang coconut sugar Melaka. Oke, jadinya jadi coconut, buka di sini LPPUM MUI. Terus kemudian ada ilustrasi sabut kelapa buat dikasih pandan, nilam coconut kelapa, ada kawung di sana, desain ornamen baik digunakan sebelum. Secara keseluruhan tata letaknya sudah oke. Terapkan ya, ketika diterapkan
terlalu gede Mbak nyetaknya. Mungkin bisa dicetak lebih kecil lagi sehingga dia terlihat lebih elegan ya. Kalau ini kan kegedean akhirnya nutupi ya. Coba lihat, buka di sininya saja meleset tuh ya. Anda pakai ini Anda buka shred gitu ya, pasti kertasnya sobek, dan kertas stiker itu kan nggak gampang sobek, jadi akan repot. Karena mungkin Anda bisa memberikan ukuran sobek itu punya Anda nggak ikut sobek ya, itu bisa jadi. Tapi kalau untuk tata letak sudah bagus, ilustrasi fotografi sudah bagus, bahkan fotonya mungkin satu yang effortnya juga tinggi ya, dipertahankan ke level berikutnya. Berikutnya, gitu Mbak Safrina, terima kasih. Berikutnya siapa ini? Taris. Ada Taris. Iya, Pak. Oke, Mbak Taris. Mbak Taris, oke, gelap sekali layarnya. Oke, saya yang gelap. Oke, Mbak Taris. Kemasannya nyemils, kemudian kasih nggak boleh secara ini. Kemudian diganti dengan Mbak yang nyemils, gambar nyemils. Ayo, apa kesalahannya nanti kita bahas ya. Teksnya hurufnya, nah oke, mulai hari ini ya huruf ini dikurangi ya. Ini lobster ya hurufnya ya, dikurangi hurufnya. Nanti Anda bisa cari huruf yang lain ya. Terus kemudian ini ada gambar mulut kalau tidak salah ya. Ada rasa pedas asin, ada rasa, ada nyemils, ada neto, komposisi, sudah paham hierarki, tapi ada yang keliru. Kelirunya apa Mbak? Apa ya, Pak? Apa Agak kelirunya? lingkaran titik-titiknya yang di pedas asin. Oh ya, mungkin. satu ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan karena huruf P-nya aman di situ. Kira-kira apa? Belum enggak saya, Pak. Ada yang tahu kesalahan fatalnya apa? Pakai elemen yang melengkung S yang bawahnya, Pak. Bawahnya kenapa? Ada yang elemen melengkung yang bentuk S gitu. Oh, enggak. Anda nggak kelihatan punya Anda. Itu kan pemula, tapi kan punya Anda pemula kalau diposisikan dengan bagus. Ayo apa? Fatal loh tapi. Pemilihan warna, Pak. Oh, enggak bagus, punya Anda bagus banget tuh. Coba lihat ketika diekspresikan kayak gini, coba lihat ketika dicetak bagus banget tuh, Prof. Tinggal nyemilsnya diturunkan sedikit aja udah keren banget. Apa kesalahan utamanya? Nyetaknya kebesaran. Enggak, tidak betul semua itu. Boleh bantu menjawab? Iya, boleh bantu menjawab, boleh. Makanya pakai tangan kiri. Makannya pakai tangan kiri itu salah fatal ya, Mbak. Iya, maaf, Pak. Ya, makan harus pakai tangan kanan gitu ya. Meskipun saya ditakdirkan pakai tangan kiri, yang tetap aja makan itu sebaik mungkin. Terima kasih tadi yang mengingatkan ya. Makan itu ilustrasinya makannya tangan kanan. Revisinya gampang, di flip saja gitu ya. Di flip horizontal udah jadi. Terus kalau dari anatomi sebenarnya kepalanya kurang gede, Mbak. Kalau dari studi anatomi ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya tata letak, layout, komposisi warna nggak ada masalah. Buat S itu di bagian bawah itu kalau Anda bisa mengelolanya ya tetap aja nggak salah gitu ya. Nggak menunjukkan kalau Anda itu desainer pemula kalau bisa mengolahnya. Yang nggak bisa itu kalau yang amatiran gitu ya, dikosongi kemudian dikasih elemen seperti huruf S, nah itu baru kesalahan fatal. Tapi kalau ini Anda sebagai elemen estetis ya kayak ini ya. Dan elemen estetis itu sebagai background, ada fungsinya huruf S ini, bukan hanya sebagai elemen untuk menutupi area desain saja, enggak, tapi ada fungsinya. Tapi yang keliru jelas ini tangannya. Nah, tangannya pakai tangan kiri, jadi ekspresinya dan sebagainya jadi makannya berantakan gitu ya. Itu sama seperti yang bagus tapi sakit perut tadi punyanya Mas Baruna atau siapa tadi ya. Yang bagus tapi kelihatan seperti sakit perut. Itu Mbak Taris. Makasih masukannya ya. sarannya. Makma ini Mas Triwan atau Mbak Triwan. Ada Triwan? Ya, Pak. Oh Mas, oke. Mas Triwan Sah ya. Karena namanya Triwan saja jadi nggak tahu. Makroni manis kekinian. Jadinya kayak gini. Wah, epic nih ya. Lain kali ngumpulkannya tepat waktu Mas ya. Anda dapat 1 warning. Jadi kalau tidak salah ya, Anda mengumpulkannya malam ya, betul ya? Iya, Pak. Lewat waktu ya.
Ya, itu tolong diperbaiki. Oke, nomor 1 huruf hobo Anda hapus dari layar. Ini semua huruf yang Anda pilih Anda hapus dari komputer Anda. Ini huruf yang paling nggak bagus untuk dipilih dalam sebuah desain sebenarnya. Ini, tapi bisa mengolahnya. Tapi sebaiknya dihindari, apalagi hobo ini ya, huruf hobo ini hurufnya saudaranya hobo ya. Huruf ini nih sangat nggak bagus. Coba Anda lihat huruf A, huruf T, ya X-hack-nya, terus kemudian descendernya huruf G. Itu kalau Anda belajar tipografi, huruf ini sangat nggak bagus sebenarnya. Oke ya, terus kemudian desainnya juga Anda memilih huruf, kemudian di bawahnya ada huruf ala-ala mesin ketik. Ya, sebangsa hurufnya apa itu namanya? Saya sampai lupa saudaranya ini ya. Saya lupa lah hurufnya namanya ini. Tapi yang jelas huruf ini nggak bagus juga untuk teks ya. Kalau ini Tahoma standar juga kurang bagus. Nah, Anda harus mulai bereksperimen dengan huruf dan mulai mendisiplinkan diri Anda ya, biar Anda nggak terlalu malam mengumpulkannya. Nah, ketika diaplikasikan coba lihat ya. Anda punya background warna hijau. Kalau tadi ada warna pink, elemen pink tadi ya, punyanya Isra tadi ya, terus kemudian ditempelin hijau, itu kontrasnya tinggi banget, sehingga label Anda itu terlihat dengan sangat baik. Nah, sementara di sini Anda punya background hijau, sudah ada fotonya, Anda tempelin foto lagi, terus hitam. Akhirnya apa? Tenggelam semua nih, elemen ini. Nah, seandainya Anda bisa mengelola lebih baik lagi, Anda bisa mengubah warnanya, jadi nggak hitam backgroundnya ini. Mungkin Anda menggunakan warna-warna, coba bubble gum Anda kasih warna hitam, mungkin Anda kasih warna pink bisa, Anda kasih paduan pink sama ungu gitu bisa, akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, kenapa kok huruf hobo tadi nggak bagus? Coba Anda lihat tulisan yang ini ya, jadi jelek banget tulisan yang ini. Nah, ketika diekspresikan coba lihat. Nah, yangnya jadi nggak bagus. Kenapa? Descendernya. Jadi huruf itu ada yang namanya ascender, ada yang namanya descender. Nah, descendernya huruf hobo itu nggak bagus banget. Nah, nanti googling saja ya huruf-huruf yang harus diinstal dari komputer Anda. Banyak banget tuh. Ini salah satunya ya. Oke, semoga bisa diterima. Saya lanjutkan ke Mas Yusuf Akbar. Ada Mas Yusuf Akbar? Ada, Pak. Oke, ada. Menggunakan snack laris. Ya. Tuh, nggak ada larisnya di sini. Oke. Kenapa dirubah Mas namanya Mas? Jadi Gobas. Itu tempat produksinya laris, cuma saya bikin branding namanya Gobas gitu, Pak. Oke ya. Ya. Warnanya kontras merah hitam, kalau merah hitam kuning hitam dan sebagainya itu udah basic color ya untuk semua kebutuhannya, itu kemungkinan besar hasilnya pasti bagus gitu ya. Terus kemudian ada komposisi dan sebagainya sudah tidak ada masalah, kita coba lihat hasilnya saja. Nah, hasilnya seperti itu. Ya, ini yang jadi permasalahan bagi saya. Saya tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena begitu banyak distorsi ya, begitu banyak disrupsi ya. Maksudnya gini, warna merah menyala, kemudian kriuknya bikin nagih, pedas. Nah, ini kayak waktu itu saya coba pernah menjelaskan ini enggak ya, yang minuman yang saya suruh milih ya. Masih ingat ya, minuman antara es teler sama apa ya itu ya, nata de cassava kalau nggak salah ya. Minuman ya gitu ya. Jadi di sini ada keripik bakso, kriuknya bikin nagih pedas gitu ya. Apakah itu boleh saja, tapi biasakan punya ini Mas, punya apa itu namanya hierarki yang beda ya. Ini kan kriuknya bikin nagih sama pedas ini kan hampir sama ya hierarkinya ya. Ada warna oranye dibingkai dengan warna hitam. Nah, ini coba pedasnya ini coba ini hanya coba saja ya. Warnanya mungkin jadi putih, terus kemudian dibuat perspektif di sini, kemudian dikasih efek apa itu namanya mekar gitu ya, apa efek wow gitu loh, yang efek teks yang seperti kalau di komik-komik itu orang berteriak kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi lebih menonjol. Terus kemudian sisanya sudah tidak ada masalah ya. Sudah cukup baik. Oke.
Dan ketika dijadikan apa itu namanya foto juga ya lumayan lah ya. Meskipun itu tadi ya kriuknya bikin lagi pedasnya selevel tuh nggak bagus. Berikutnya ada Yusuf, ada Yusuf. Oh Yusuf lagi ya, namanya sama-sama terus. Oke Yusuf lagi, ada Yusuf lagi. Oke, Yusuf yang satunya sama ya, motret pakai tangan jangan ya, jangan dilakukan motret pakai tangan ya, karena kelihatan nggak menghargai produk, apalagi tangan kiri lagi buat motret ya, makanan pegang tangan kiri itu udah kelihatan nggak enaknya gitu ya. Nah coba Anda hargai itu modelnya. Berikutnya diubah dengan kenapa? Kenapa Mas? Ini yang apa? Iya yang punya terus habis itu. Lah iya kan Anda kan bisa beli terus kemudian Anda perlakukan dengan baik terus kemudian Anda foto itu kan bisa Mas. Ya kan? Masa ya difotoin bakulnya kan ya malah desainer difotoin bakulnya terus dibiarin saja ya kan enggak, kan riset itu namanya riset itu ditaruh dulu di apa itu namanya di studio mini kemudian difoto yang baik baru kemudian di brand difoto lagi gitu. Jadi jangan mentang-mentang itu terus kemudian Anda foto ambil mentah-mentah gitu ya. Lain-lainnya di modelnya dipakai dulu kok Anda langsung aja ya. Oke, berikutnya ada label-label yang cukup unik menurut saya ya, tata letaknya. Anda paham sekali yang namanya tata letak untuk lingkaran. Lingkaran itu sulit loh ya, tapi ini cukup menguasai. Depan SD Negeri Meteseh, Desa Dawung, Kecamatan Meteseh. Nah, PT Pentol Korek Indonesia Jawa Tengah. Pentol Korek ada Instagram, ada ininya ya. Kita lihat coba hasil akhirnya. Hasil akhirnya seperti itu. Nah, ini yang harus fotografi jelas ya. Fotografi kacau ini ya. Anda nggak bisa fotografi desain ya. Nanti kita pelajari lah fotografi yang tipsnya hari ini fotografi saja. Secara tata letak bagus Mas, tidak ada masalah gitu ya, tidak ada hal yang keliru dari sini. Tapi ada hal yang mungkin apa itu namanya harus Anda perhatikan, yaitu kalau ini ya khusus untuk punyanya Mas Yusuf Ali, ini adalah segmen konsumen. Anda tadi pagi mungkin sudah mendengarkan Mas Zaki dengan perkelanannya menjelaskan macam-macam. Nah, segmentasi konsumen Mas, maksudnya apa? Siapa sih yang beli cilok Anda ini ya? Kalau depan SD Negeri Metesih gini kan berarti dia itu cilok SD ya, cilok apa itu pinggir jalan. Nah, kalau Anda buatkan seperti ini, dia harus naik level Mas. Naik level itu artinya apa ya? Dia menjadi salah satu brand yang nantinya itu derajatnya naik. Jadi tidak hanya untuk SD tapi bisa jadi cilok eksklusif. Nah, kalau Anda bisa membuat hal yang seperti itu, maka desain Anda ini menjadi desain yang berhasil. Bisa dipahami Mas ya? Kalau tetap di depan SD dan tetap kliennya itu anak SD, anak pinggir jalan dan sebagainya, desainnya seperti ini terlalu elegan Mas. Terlalu elegan ini, terlalu eksklusif. Sehingga tidak apa itu namanya tidak cocok. Tapi kalau ini nanti dijual di kampus misalkan, kemudian jual via Shopee Food, di branding secara elit, nah ini cocok nih di label seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah itu akhirnya desain Anda itu bisa menaikkan derajat UMKM. Berikutnya adalah Zainun. Nah, ini mungkin terakhir nih Zainun. Nah, Zainun cuma mengumpulkan 1B saja ini. 1A, 1B-nya nggak ada. Zainun ada? Iya Pak. Ya, kok mengumpulkan 1 saja ya memang ya? Bener ya Mbak? Enggak Pak, 2. Yang satu ukuran 1200 kali 600 jadiin 1 gitu loh Pak fotonya. Jadiin 1? Iya. Makanya harus baca brief ya. Nah, ini coba nih. Punyanya Mbak Zainun nih ya. Kita coba lihat Mbak Zainun. Nah, ini dia Mbak Zainun. Ya, sudah saya reply sebenarnya. Baca brief kayak gitu. Saya nulis baca brief ya. Kenapa kok suruh baca brief? Karena briefnya itu harus ABC, bukan dijadikan 1. Yaitu briefnya seperti itu. Nah, kita coba lihat di Mbak Zainun ada RR rujak makroni ya, komposisi makroni, minyak sayur, cabai, produsen. Nah, secara tata letak sederhana sudah bisa diterima. Kemudian ada ilustrasi ya cukup sederhana gitu ya. Semuanya sudah sesuai dengan ini, sesuai dengan apa itu namanya aturan. Memang cari aman gitu ya, cari aman itu ya desainnya memang desain yang
tidak terlalu bereksperimen gitu ya. Nah, hasil akhirnya sayang nih, atasnya belum dipotong sama Mbak Zainun ya, atangnya belum dipotong. Terus kemudian karena backgroundnya hitam dan Anda membuat hitam garis-garis, printernya ternyata nggak support ya. Akhirnya garis-garis gini. Iya betul ya Mbak? Iya Pak. Iya betul. Iya. Ya, desain yang pertama Anda manja banget ditaruh di bludru halus. Yang kedua yang sudah jadi malah Anda sia-siakan ditaruh di kain yang lecek. Ya enggak, itu hanya ininya ya. Oke, seperti itu Mbak. Apa itu namanya analisisnya ya. Itu tadi yang terakhir dari Mbak Zainun. Nah, sebelum saya Mbak Zainun ya. Oke. Kan? Ya, terima kasih Mbak Zainun. Kenapa nggak pakai fotonya Mbak Zainun saja? Mbak Zainun makan makaroni itu yang foto buat profil picture itu sebenarnya bagus tuh buat apa itu namanya profil picture buat gambar kemasannya itu ya. Oke, baik. Itu tadi komentarnya. Sebelum saya beri kesempatan Anda untuk menyampaikan apa itu namanya masukan, saran atau mungkin pertanyaan, ada satu hal yang jadi pertimbangan saya untuk menyampaikan sesuatu pada kesempatan kali ini, yaitu memotret produk ya. Produk entah itu kesulitan banget memotret produk ya, entahnya ditaruh di kainnya lecek di belakangnya, atau ditaruh di lantai, atau ditaruh di kertas yang diupayakan supaya membentuk apa itu namanya ruangan gitu ya, membentuk studio mini tapi kelihatan kertasnya dan seterusnya. Nah, memotret sebenarnya itu mudahnya kayak gini. Bu Rahina itu biasanya diminta untuk mengisi di UMKM Center. Center itu sebuah dinas dari pemerintah yang digunakan untuk menaikkan derajatnya UMKM. UMKM juga sama, mengalami kesulitan memotret Anda semua. Karena nomor satu nggak punya studio, nomor dua nggak punya alat untuk seperti di studio. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bu Rahina sederhana. Bu Rahina akan mendownload gambar-gambar yang bagus kualitasnya HD ya, seperti apa gambar tekstur kayu yang tua gitu ya, gambar tekstur kayu yang tua. Saya ambilkan dulu gambarnya, contohnya. Oke, saya on cam ya. Nah, coba lihat nih. Ini adalah sudah kelihatan. Nah, ini adalah tools dari Bu Rahina ketika ingin membuat sebuah fotografi. Ini ukurannya A2, ngeprint A2. Saya coba matikan blur saya biar apa itu namanya gambar saya terang ya. Ini sepertinya masih ada blur di punya saya, setting saya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Di sini Bu Rahina ngeprint kayak gini. Jadi ngeprint apa ini? Tekstur kayu. Kayak gini ya, tekstur kayunya. Kalau Anda perhatikan. Dan ini nggak hanya tekstur kayu nih. Ini kan tekstur kayu Tosca, kertas nih ya. Nah, ada lagi apa lagi nih? Punya apa lagi? Ini punya marmer. Tekstur marmer. Nih, seperti ini. Ada lagi tekstur. Oke, ini lebih bagus lagi marmernya. Marmer yang seperti apa itu namanya batu onik ya. Kalau Anda lihat di hotel-hotel mahal itu dindingnya pakai ini. Nah, seperti ini tinggal Anda letakkan tuh produk di atasnya ini, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada Anda menggunakan background yang ya. Bahkan kalau Anda nggak sempat nyetak sendiri atau waduh Pak saya di Tegal, saya nyari printer apa itu namanya A2 sulit. Anda cari di Shopee atau di Tokopedia, itu banyak tuh yang jualan background untuk seperti ini, background studio seperti ini ya. Dan ini murah meriah, ini paling sekitar 10.000 jadi nih dapat. Ini ya. Nah Anda lihat nih, backgroundnya kayak gini. Ini jauh lebih bagus daripada kursinya Mas siapa tadi yang difoto di belakang kursi atau di atas taplak meja tadi ya.
Ini akan jauh lebih baik. Ditaruh di situ, di foto cepet gitu aja, itu sudah jadi seperti studio mini, Mas Mbak, seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Bu Rahina, door to door keliling ke UMKM untuk memberi wawasan soal memotret, gitu ya. Sehingga memotret itu pakai HP biasa pun itu juga bisa jadi bagus. Nah terus setelah dipotret diapakan? Difilter. Jangan dibiarkan biasa saja, masih difilter, di touch up, warnanya dinaikkan di Photoshop. Terus kemudian yang masih kurang bagus di crop, diposisikan. Selalu ingat prinsip rule of third ya. Gambar itu jangan difoto di center, tapi di fotonya sepertiga ya, atau 2/3 bagian atau 1/3 bagian, seperti itu. Adakah yang bertanya terkait dengan itu, teknik itu? Saya ingin tanya Pak. Silakan, Mas Kalau Arzul. Penggunaan properti itu bagaimana idealnya ya Pak? Oke. Properti sekarang ya. Properti itu juga unik Mas. Misalkan gini, kenapa Anda tadi kok saya kritik Anda pakai pot bunga ya? Padahal produk Anda makanan, pot bunganya nggak seger lagi ya, fake lagi ya, bunga-bunga fake. Nah itu jelas apa istilahnya ya, nggak cocok sama kontennya. Tapi coba punyanya Mbak siapa tadi ya, yang apa itu namanya pakai serabut, Mbak Sabrina misalkan ya. Punyanya Mbak Sabrina itu dia menggunakan kelapa, terus kemudian menggunakan daun pandan. Itu jauh lebih proper, karena apa yang dijual adalah gula kelapa. Maka dia menggunakan properti gula kelapa, dan gula kelapa itu dalam penerapannya sehari-hari biasanya dikombinasikan dengan daun pandan. Nah, ini juga cukup bagus. Terus jangan sampai propertinya itu menjadi lebih dominan dibandingkan dengan produk yang diekspos. Nah, itu seperti Anda mau motret model, tapi modelnya kalah sama objek-objek di sekitarnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai salah juga seperti itu. Nah, contoh foto yang yang ini tadi punyanya Mas Arzul tadi kan, fotonya ini ya. Stop share, ini mohon maaf nih, si layarnya laptopnya agak tersendat. Nah, ini misalnya punyanya Mas Arzul tadi ya. Nah, Anda bisa juga, karena Anda coba lihat di sini kan keripik jagung. Mungkin di sini Anda ganti jadi jagung, bisa tuh. Jadi jagung yang sedang segar, jagung segar yang sedang dikupas gitu ya. Itu bisa jadi lebih baik tuh di belakangnya sini. Itu akan jauh lebih bagus. Atau yang paling aman ya Anda menggunakan background polos tadi, itu jauh lebih aman. Yang punyanya Mas siapa tadi ya, itu aman banget gitu ya. Punya Mas Isra tadi itu yang hijau ya, bukan punyanya Mas Isra yang di piring pink ya. Nah, yang ini itu juga, sebentar saya share lagi. Nah, yang ini juga aman nih punyanya Mas Isra yang ini. Meskipun ini foto editing, yakin 100% ini ya, difoto dari atas tapi backgroundnya dibuang, diganti warna hijau, dikasih shading di sekitarnya warna yang lebih gelap. Ini bisa jadi foto editing dan di tengah objeknya, tapi untuk representasi desain kemasan baik gitu ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan tadi Mas ya, yang kayak gini ini kan nggak enak banget. Objeknya jadi kalah sama piringnya terlalu dominan. Seperti itu. Terus ada lagi yang tadi yang bagus itu punyanya, sebentar saya carikan ya. Yang fotografinya bagus. Punyanya Mbak Elisa sebenarnya itu cukup baik kalau diatur sedemikian rupa tapi objeknya tetap dominan, harus di crop ya. Nah, Mbak Elisa yang dengan tahunya, mana Mbak Elisa. Nah, ini harusnya di crop agak dekat sedikit gitu ya. Nah, agak dekat sedikit seperti ini, itu akan jauh lebih menjual. Objeknya ditaruh di sepertiga, itu bisa lebih menjual. Dan jangan sampai berantakan ya. Kayak banyak itu propertinya jadi berantakan, seperti cabenya Mas Yusuf Ali tadi ya. Cabenya Mas Yusuf Ali berantakan. Terus kemudian ada
Mbak Putri si makroninya jadi berantakan. Nah, jangan sampai terlalu berantakan seperti itu. Punyanya Mbak Fitri tadi bagus, Mbak Fitri siapa tadi ya? Wulandari atau siapa tadi ya? Nah, ini sebenarnya bagus nih. Hanya saja dia meletakkan komposisinya sebenarnya oke, hanya saja meletakkannya di lantai. Nah, ini kalau backgroundnya pakai background kayu klasik Tosca tadi ya pasti bagus nih hasilnya ya. Jadi ditambahi printingan kayu Tosca tadi pasti bagus. Ini bagus kenapa? Karena propertinya tidak mengganggu kemasannya, dan kemasannya menjadi lebih menonjol gara-gara ada propertinya. Propertinya pun ngaturnya juga bagus posisinya ya. Nah, seperti ini juga oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terkait desain mungkin? Ya, kalau tidak ada ya sudah cukup ya. Jadi teman-teman, pertama-tama saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya. Terima kasih karena dari sekian banyak mahasiswa yang hadir di rombel ini mengumpulkan ya, kecuali ya Mas Alfonso itu kalau nggak salah namanya, saya lupa nama siapa tadi, tapi sudah saya absennya sudah saya centang tadi tidak hadir. Terus kemudian sama Mbak Rosalia. Mbak Rosalia ini angkatan atas, mengulang lagi. Saya nggak tahu setiap kali mengulang nggak muncul orangnya. Jadi nggak hadir. Jadi hanya 2 itu yang tidak mengumpulkan. Satunya MBKM ya, si Kamus Merdeka. Jadi penilaian di luar di luar tugas kelas ini. Terlepas dari itu, tugas yang masuk tadi untuk level 1 ya, karena ada level 8 ya, tugasnya ada 8. Untuk tugas pertama hasilnya sangat baik, cukup memuaskan. Ada kritik tadi ya, seperti huruf dan sebagainya. Kritik itu akan menjadi masukan bagi Anda di tugas berikutnya. Tugas kedua nanti adalah box, tapi di mata kuliah saya itu biasanya tugas analisis. Jadi setelah analisis gini, break dulu, tidak ada tugas dulu, minggu depan baru dikasih tugas lagi, terus minggu depannya lagi analisis, kemudian tugas lagi, analisis lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi minggu ini tidak ada tugas dari desain kemasan. Ada pertanyaan mungkin? Pak, sebelum saya ingin bertanya. Silakan Mbak Elis. Ini tugasnya yang pertama ini ada revisi nggak ya Pak? Oke, tentang revisi ya. Baik. Bagaimana jika saya berkenan untuk revisi, misalkan gitu ya. Misalkan tangannya tadi, saya bener tangannya, kenapa kok tangan kiri? Saya flip saja deh dari tangan kanan. Oh bener, tadi kurang ilustrasi. Saya tempel deh ilustrasi. Misalkan Mbak Zai tadi ya, Mbak Zainun. Oh iya tadi ternyata printernya kurang bagus, saya cetak lagi deh sekarang yang bagus. Terus kemudian kapan revisi itu bisa dilakukan? Sebenarnya Anda boleh-boleh saja ngirim revisi itu kapanpun ya. Tapi gini, nanti di semua mata kuliah saya, itu nanti di tugas akhirnya atau di pas UAS, itu